Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Haidar Hamim di Basa Basi, segmen baru di mana gue bakal mereaction atau mungkin mengomentari sebuah artikel ya, yaitu mungkin artikel-artikel dari tragedi-tragedi atau sesuatu yang terjadi dalam hidup ini gitu ya cuy, dari kacamata gue atau dari perspektif gue nih cuy. Jadi kali ini kita nggak akan main game, tidak akan yang namanya mereaction video-video, tapi kita bakal membahas sesuatu nih cuy. Nah, sebelum gue kasih tahu nih topiknya apa, asik. Ini gue baru pertama kali nih. Ini sebenarnya ini ya pengen gue kangen siaran radio aja sih sebenarnya. Makanya gue bikin ginian gitu kan. Sebelum kita bahas pastinya, sebelum kita masuk, jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya channel ini ya, Weibo. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gue, yaitu Weibo juga. Dan kalau misalnya lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa follow Instagram gue, sudah ada linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu langsung aja. Jadi topik kali ini itu sebenarnya menurut gue sangat amat relate sama kita-kita semua ya, apalagi di zaman sekarang gitu, sosial media ya. Kenapa sih kita bisa marah ketika kita di-unfollow orang? Nah, pastinya lu pernah dong yang namanya kesel gitu, atau mungkin bertanya-tanya gitu ya. Kenapa sih dia unfollow gue bla 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 segala macem. Nah, ini dikutip dari Vice IND. Jadi kalau kata Vice nih ya, ini katanya sih di artikel ini, kamu merasa sudah akrab nih dengan seseorang di Twitter. Kalian berdua pernah ngobrol di DM, menyukai postingan satu sama lain, meninggalkan komentar atau saling nge-tag konten meme. Tapi suatu hari kamu kehilangan satu follower dan mencari tahu siapa yang berhenti mengikuti akun kamu nih. Nah, jadi lo itu kaget bukan kepalang pastinya dong saat melihat nama sohib internet terpampang di situs pelacakan follower. Lu pun langsung bertanya-tanya pastinya ya, mengapa mereka nggak mau lagi berteman dengan lu di media sosial? Apakah lu pernah melakukan kesalahan? Adakah kayak tweet lu yang mungkin menyinggung mereka? Atau mungkin ada alasan lain yang mendorong mereka untuk memencet tombol unfollow? Menarik ya. Sebenarnya kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya faktornya pasti banyak ya. Banyak banget. Tapi ini kita baca dulu nih ya. Ini masih ada lagi. Jadi katanya kalau kata Vice ya, langkah kalian selanjutnya mungkin mengunfollow balik atau mengonfrontasi orang itu dengan meningkatkan waktu yang kita habiskan di internet serta kaburnya batasan antara dunia maya dan dunia nyata nih. Tindakan unfollow ini seakan menjadi masalah yang serius. Sebenarnya menurut gue pertama kita bahas dulu faktornya dulu kenapa orang bisa unfollow ya. Menurut gue pribadi sih, orang itu bisa nge-unfollow itu karena mungkin orang yang di-unfollow itu spam. Iya gak sih? Kalau enggak mungkin dia suka ngupload shit posting yang mungkin itu mengganggu elu gitu ya, secara psikologis. Atau mungkin dia suka kayak bikin konten yang mungkin agak-agak menjurus gitu. Nah, itu menurut gue faktor yang pertama ya. Mungkin karena kontennya dia gitu. Atau mungkin yang kedua, ada kemungkinan emang mungkin lu punya masalah pribadi sama dia. Lo mungkin pernah DM-DMan sama dia dan mungkin menyinggung, atau mungkin lo yang tersinggung gitu ya, sampai pada akhirnya ya lo mengunfollow dia gitu kan. Nah, atau mungkin yang ketiga kemungkinannya adalah ya, lo tau gak sih orang-orang yang suka kayak pengennya tuh jumlah followersnya itu lebih banyak daripada jumlah following. Nah, itu bisa jadi juga tuh. Mungkin dia menganggap lu tidak penting gitu ya. Dan akhirnya lu di unfollow gitu ya. Menurut gua apakah kita berhak marah atau enggak? Menurut gua sih kalau berhak marah kayaknya nggak perlu ya sampai marah kayak gitu. Cuman kalau seandainya lu punya temen deket nih, misalkan lu udah deket banget sama dia, terus dia nge-unfollow lu, itu berarti ada sesuatu tuh. Biasanya permasalahannya ya nggak jauh-jauh dari pertemanan lah. Mungkin ada salah paham atau apa sampai dia meng-unfollow lu. Atau mungkin bisa jadi juga Instagramnya dia rusak atau dihack, bisa jadi juga. Cuman menurut gue kayaknya kemungkinan itu kecil ya.
Kalau misalkan dia bilang kepencet pun juga menurut gua kayaknya kemungkinannya kecil juga. Karena pasti dia sengaja tuh untuk mencet, ya nggak sih? Jadi menurut gua apakah kita harus marah tergantung sih. Kalau misalkan lu udah berteman dekat dengan temen lu di Instagram gitu ya, khususnya nih ya, atau mungkin di Twitter, tiba-tiba dia unfollow lu, ya menurut gue sih marah ya marah aja, boleh-boleh aja sih menurut gue. Ya lu langsung aja tanya, lu kenapa nge-unfollow gue? Lo ada masalah sama gue? Wah kan pasti ribut tuh ya kan. Kenapa lu tiba-tiba nge-unfollow gue? Emangnya gue salah apa sama lu? Nah dari situ kan lu bisa ngobrol tuh. Biasanya kalau kayak gitu masalah personal sih menurut gue. Entah pokoknya nggak ada kaitannya dengan biasanya sih ya, nggak ada kaitannya dengan dunia maya. Ya mungkin lo ada permasalahan sama dia itu di dunia nyata, dan ke bawah-bawahnya tuh sampai ke dunia maya itu banyak banget cuy, banyak banget. Kayak misalkan ya lu di sekitar lu juga pasti sering lah, maksudnya kayak mungkin lu punya temen lu lagi kurang enak hati gitu, terus mungkin dia gampang tersinggung gitu ya. Tiba-tiba pas lo lagi bercandain dia tersinggung, pada akhirnya dia unfollow lu. Itu banyak banget sih menurut gue terjadi. Dan jadi dari masalahnya tuh dari dunia nyata, tahu-tahu berimbasnya itu ke media sosial cuy. Media sosial lu yang yang di unfollow gitu ya. Kalau menurut gua kalau emang lo mau marah ya marah aja, tapi ya nggak usah yang namanya ribut sampai baku hantam, tidak perlu lah. Nah terus kalau seandainya misalkan dia itu, biasanya sih kalau gue pribadi ya, kalau misalkan gue sebel gitu sama postingan temen gue yang mungkin menurut gue mengganggu gue gitu ya, kayak misalkan dia sering kayak shit posting apa segala macam. Gue sih tipikal orang yang jarang unfollow orang ya. Jadi kalau gue sih ya udah biarin aja gitu kan. Karena kan ya udahlah Instagram dia, tapi ya gue tidak akan nge-like gitu. Cuman sebenarnya gini nih, kalau kata Vice ada banyak alasan untuk berhenti mengikuti atau berteman dengan seseorang di medsos. Dari hal sesimpel tidak terlalu kenal sampai ingin membuat TL bersih gitu, dan damai dari mutual yang menjengkelkan. Bisa juga kalian merasa sudah tidak sedekat dulu atau jarang ngobrol dengan teman-teman lo mungkin ya, dengan mereka, sehingga nggak ada alasan lagi untuk tetap mengikutinya. Bisa juga kayak gitu, itu alasan pertemanan sih kalau menurut gua. Cuman kalau sampai lu punya temen deket dan dia itu unfollow lu, menurut gua sih ya lu mesti ketemu sama dia sih. Jangan cuma di sosial media aja. Ya gak sih? Nah kalau misalkan temen lu suka yang namanya ngupload atau ngupdate sesuatu yang spam, itu juga sebenarnya mengganggu sih. Kalau gua pribadi, kalau lu emang udah temenan deket sama dia, lu ngomong aja langsung, cuy lu nyepam banget sih tiap hari, bikin story kayak Aukarin gitu, misalkan storynya tuh titik gitu ya. Anjir gue bosan banget tau, yang namanya ngeliatin muka lu bla 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 segala macam. Tapi kan sebenarnya kalau lu, ya itu sih kalau lu pengen ngomong gitu ya, kalau lu berani ngomong sama teman lu. Tapi kalau lu nggak berani ngomong ya lu bisa nge-mute, ada fitur mute di Instagram gitu ya. Nah yang bikin kesel itu ketika orang unfollow kita itu adalah ketika misalkan lo dapat kenalan nih dari Bumble atau dari dating app gitu ya, lo udah ngobrol-ngobrol sama dia, tiba-tiba lo salah paham dan dia kesel sama lo, pada akhirnya dia unfollow lo, bahkan mungkin mengeblok bisa dibilang WhatsApp lo juga gitu. Padahal ya semua itu kan yang nggak perlu harus kayak gitu, bisa diobrolin baik-baik. Itu yang agak nyebelin sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, kalau gue pribadi sih ketika orang unfollow gue dan gue tahu orangnya itu siapa, ya gue sih cukup tahu aja. Kalau gue pribadi ya, cuma nggak tahu kalau lu nih. Tapi kalau temen deket gue yang tiba-tiba gue nggak tahu apa-apa, dia unfollow gue, itu pasti gue bakal nanya sama dia sih, lo ada masalah apa sampai unfollow gue kayak gini nih, kayak gitu. Ya pastinya lo bakal nanya lah sama dia. Yang namanya zaman sekarang tuh menurut gue dunia maya sama dunia nyata tuh udah dibilang bisa dibilang deket banget lah. Jadi kayak kalau ya lo di unfollow gitu, berarti kayak lo ngerasa
diri lu tuh udah nggak ditemenin lagi sama dia, padahal enggak, cuma di sosial media aja. Cuman kayak berasanya tuh kalau zaman sekarang ya, ketika lu di unfollow itu berarti tandanya lu sudah kehilangan satu teman, kayak gitu loh. Lu paham gak sih maksud gue? Jadi ya makanya terkadang di unfollow itu menjadi sebuah masalah buat kita semua. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, jadi kayak kenapa sih gue harus di unfollow gitu? Emangnya gue salah apa? Apakah postingan gue ada yang menjijikkan kah? Ada yang mengganggu dia kah? Ada yang menyinggung dia kah? Biasanya kayak gitu loh. Kita pasti bakal bertanya-tanya gitu. Sampai pada akhirnya, kalau gue pribadi gue gak terlalu deket dengan orang yang mengunfollow gue, ya gue tinggal unfollow balik aja sih. Kalau menurut gue gitu aja. Nah yang nyebelin itu satu lagi, orang-orang yang pengen followersnya itu lebih tinggi daripada followingsnya. Itu banyak banget cuy. Jadi dia mungkin pengen ngebersihin timeline tuh, seperti yang tadi Vice bilang. Jadi dia pengen ngebersihin timeline gitu ya. Terus dia pengen kayak, ya mungkin bisa dibilang, biar dia itu dibilang orang yang apa ya, wah gue tenar nih, populer gitu kan, followers gue lebih tinggi daripada following gue gitu kan. Sampai akhirnya dia nge-unfollow orang-orang yang mungkin menurut dia tidak terlalu dekat. Itu yang nyebelin sebenarnya. Jadi dia pengen followersnya itu lebih banyak daripada followingsnya. Itu banyak banget cuy, banyak banget kayak gitu. Cuman ya udah sih ya, yang namanya juga kehidupan ya cuy. Orang bebas lah mau ngapain aja gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi, sekali lagi, kenapa kita bisa marah ketika di unfollow orang? Ya itu tadi, menurut gue sekarang dunia nyata dan dunia maya itu sangat dekat ya. Jadi hampir sama. Jadi ketika lu kenapa bisa marah di unfollow orang, karena lu merasa ketika lu di unfollow berarti sama aja orang itu tuh kayaknya orang ini udah gak mau temenan lagi deh sama gue. Padahal enggak cuy, cuma di sosial media doang. Menurut gue sih kayak gitu ya, menurut pandangan gue ya. Tapi kalau gue pribadi sih, kalau misalkan harus marah sih kayaknya capek ya. Mending diomongin baik-baik aja gitu. Kalau misalkan memang ya lu berhak marah sih ketika pacar lu yang unfollow lu sih. Tiba-tiba dia mengunfollow lu karena sesuatu, itu biasanya menurut gua kenapa dia mengunfollow lu, mungkin kemungkinan nih ya mungkin dia emang ngerasa terganggu dengan postingan lu. Itu bisa jadi, ya gak sih? Ya intinya menurut gua, kalau gua pribadi sih gua gak perlu marah ya ketika gua di unfollow sama orang. Meskipun itu teman gua pasti bakal tanya ke dia kenapa dia nge-unfollow gua. Udah sih, lebih tepatnya gitu aja. Dan yang namanya kalau lu emang mau marah ketika lu di unfollow sama orang, ya itu adalah hak lu sih, suka-suka lu aja gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi sih nggak perlulah yang namanya marah. Ngapain sih di unfollow aja marah, tinggal unfollow balik lah. Makanya lu pasang tuh ya namanya aplikasi-aplikasi yang bisa ngedeteksi unfollowers tuh. Lu aplikasi kan lagi install tuh. Nah nanti lu bisa tahu tuh siapa yang bakal unfollow lu, siapa yang bisa dibilang ngeblok lu. Nah lu install aja gituan tuh, nanti lu juga bakal tahu. Kalau gue pribadi sih, kalau misalnya ada orang yang unfollow gue, ya udahlah, cukup tahu aja. Mungkin emang ya dia tidak terlalu cocok dengan gue, udah gitu aja sih kalau gue. Tinggal di unfollow balik. Oke? Ya mungkin segitu aja kali ya basa-basi kali ini. Ya itu tadi pandangan gue terhadap unfollow ya. Masalah unfollow, gimana kita menanggapinya aja sih, kembali ke masing-masing. Ya semoga ya perspektif dari gue berguna gitu ya buat lo semua. Kalau emang gak berguna, ya memang konten saya tidak ada yang berfaedah. Tapi gue pengen mencoba sesuatu yang baru, jadi pengen ngobrol aja gitu sama lo pada gitu ya, mengenai topik-topik yang gue pilih gitu, yang mungkin relate sama kita semua di masa sekarang. Oke? Kalau gitu mungkin segitu aja kali ya video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya channel YouTube gua. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua, Weibor. Dan kalau misalkan lo pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow Instagram gua. Sudah ada linknya di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu, gue Haidar Hamim pamit dan sampai jumpa di basa-basi selanjutnya. Bye-bye.